Word. Hari ini saya akan menjelaskan fungsi dari tab pada jendela Microsoft Word. Ya, jadi pada pagi hari ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah fungsi menu file. Ya, fungsi menu file adalah menu file merupakan menu yang berisi tombol perintah yang berfungsi dalam pengorganisasian ataupun manajemen file. Ya, sekarang coba diperhatikan. Inilah tampilan submenu tab file. Ya, ada save, save as, open, close, info, recent, new, print, save and send, help, option, dan exit. Ya, di sini kita bisa melihat apa itu fungsi daripada submenu new. New berfungsi membuka dokumen baru yang masih kosong. Ya, jadi bisa kita praktekkan. Ya, ini menu file. Pilih new. Oke. Di sini langsung ditampilkan perintah blank dokumen. Silakan kita double klik blank dokumen. Oke. Jadi inilah hasil dari perintah new. Ya. Kemudian yang kedua adalah open. Open berfungsi membuka file dokumen yang telah disimpan pada komputer. Jadi kita bisa membuka file yang sudah pernah kita simpan pada komputer. Misalnya, coba perhatikan ya. Klik menu file, open. Ya, di sini langsung tampil jendela tempat menyimpan atau tempat membuka file-file yang sudah pernah kita simpan pada komputer kita. Di sini ada dua direktori, ya, ada program C, data D. Jadi kalau kita mau membuka file yang sudah kita simpan pada komputer kita, kita bisa mengklik ini ya, perhatikan kursor, kita bisa mengklik salah satu direktori yang ada pada komputer kita, apakah di C atau di D. Misalnya saya pilih data D. Ya, jadi inilah semua folder dan file yang ada pada direktori D. Misalnya saya mau membuka folder database. Oke, jadi inilah nama file yang ada pada database, di folder database. Ya, jadi seperti itulah cara membuka file. Kemudian close. Close berfungsi menutup dokumen. Ya, jadi kita bisa menggunakan kontrol jendela. Minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa pada lembar kerja Microsoft Word di sebelah kanan, ya, sudut atas itu ada 4 ikon kontrol jendela, yaitu minimize, maximize, restore, dan close. Kita bisa langsung mengklik tanda kali. Ya, tanda kali itu namanya adalah close, atau bisa juga dari menu file. Coba perhatikan ya, dari menu file pilih exit. Oke, maka di sini perhatikan sebentar ya. Maka lembar kerja yang saya buka tadi sudah terclose. Oke. Menyimpan dokumen ke media penyimpanan, dan save as menyimpan dokumen ke media penyimpanan dengan nama yang berbeda. Jadi di sini kita bisa praktekkan. Coba perhatikan. Ini lembar kerja. Coba lihat di title bar, di situ sudah ada saya buat namanya surat induk, ya, nama filenya. Jadi kalau kita misalnya saya mau menambahkan di sini misalnya Medan, ya. Kalau saya klik di sini save,
maka dokumen itu tersimpan dengan nama file yang sama. Kalau saya klik Save As, maka tampil dia jendela Save As yang artinya menyimpan kembali file yang sudah terbuka dengan nama file yang berbeda. Jadi itulah perbedaan antara save dengan Save As. Kemudian Print Preview. Print Preview berfungsi melihat tampilan dari dokumen yang akan dicetak. Dan Print berfungsi mencetak dokumen dan mengatur kerja printer. Jadi beda Print Preview dengan printer adalah kalau dia Print Preview itu melihat tampilan di dokumen, ya, di dokumen. Sedangkan kalau di print itu langsung mencetak, ya, mencetak dokumen yang sudah kita kerjakan. Jadi itulah fungsi daripada sub menu file. Kemudian lanjut kita ke tab Home. Minggu lalu juga sudah saya jelaskan bahwa tab Home berfungsi untuk melakukan perintah dasar dalam pengeditan dokumen seperti font, margin, perataan, dan lain-lainnya. Contohnya, perhatikan ya. Misalnya, di sini saya mau mengganti ya jenis tulisan lembar kerja ini, ya. Jadi kita bisa menggunakan icon font, ya. Pada toolbar, kalau kita sorot ikonnya, di situ langsung ditampilkan nama ikonnya. Contoh ya, ini saya klik di sini, maka langsung ditampilkan di situ font. Ya, kalau kita klik yang di samping font size. Ya, kalau kita klik lagi yang di bawah bold. Ya, di situ langsung tertera dibuat nama ikonnya dan shortcutnya. Ya, minggu lalu sudah saya jelaskan shortcut itu merupakan jalan pintas yang dilakukan untuk menjalankan perintah dengan menggunakan kombinasi tombol pada papan keyboard. Ya, jadi kalau misalnya saya ganti fontnya dengan Times New Roman, di sini belum nampak ya. Jadi bisa kita klik aja pada kotak font ini Times New Roman, ya. Di sini langsung ditampilkan ya, klik. Nah, maka jenis tulisannya berbeda ataupun jenis tulisan yang lain, misalnya Lucida Calligraphy. Nah, jadi seperti ini dia stylenya. Dan bisa juga kita ubah ukuran hurufnya atau font size-nya. Misalnya kita buat 15. Maka tulisan pada dokumen ini font size-nya atau ukurannya menjadi lebih besar. Atau bisa juga dengan kalau kita gunakan icon bold, ya, icon bold, nah, maka teks ini berubah menjadi tulisan cetak tebal. Tetapi ingat ya, setiap kita melakukan pengeditan itu harus diblok dulu teksnya. Kalau tidak diblok teksnya, kita jalankan pun perintah, semua perintah yang ada pada tab Home, maka perintah itu tidak berfungsi. Contoh ya, di sini saya buat di sini ya, tidak ada di situ pemblokan. Jadi kalau saya buat pun di sini, misalnya saya buat 15, sorry ya, di atas 15. Nah, di sini kan tidak saya blok angka 15. Jadi kalau saya buat pun di sini 24, maka angka 15 ini tidak berubah. Kalau saya buat pun 100, tidak berubah. Maka selalu harus kita ingat bahwa setiap pengeditan pada jendela Microsoft Word itu harus diblok dulu teksnya atau disorot yang mana yang mau kita edit. Ya. Kemudian
ini, di sini masih banyak icon-icon yang bisa kita gunakan, misalnya pengaturan perataan teks, misalnya left, right, center, just TP, kemudian font color, ada bullet, numbering, ya. Ini semua berhubungan dengan pengeditan teks. Kemudian tab insert, ya, tab insert. Tab insert ini berfungsi untuk melakukan perintah dalam menyisipkan data, baik foto, video, dan lain sebagainya. Jadi coba bisa kita perhatikan, ya. Inilah semua icon yang berhubungan dengan tab insert. Jadi dengan tab insert kita bisa memasukkan tabel, gambar, clip art, shape, smart art, ataupun nomor halaman, header, footer, ya, equation, itu bisa kita masukkan dari insert. Contoh ya, kita mau memasukkan gambar. Apa bedanya picture dengan clip art? Picture adalah kita bisa memasukkan gambar yang kita simpan pada komputer. Sedangkan clip art memasukkan gambar itu bawaan daripada Microsoft Office. Contoh ya, saya klik picture. Coba perhatikan. Di sini saya mau memasukkan gambar komputer. Jadi cukup dengan klik gambar komputer, insert. Oke, di sini langsung masuk ke lembar kerja ya, gambar komputernya. Coba saya geser, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Gambar ini harus diformat dulu, ya, dengan cara coba kita aktifkan gambarnya. Perhatikan ya, tandanya gambar ini aktif atau tidak. Kalau dia nanti aktif, dia ada kotak kecil, ya, di setiap sudut gambar. Ini artinya aktif, ya. Jadi setelah aktif gambarnya, dia langsung muncul tab format, ya, tab format. Oke, jadi kita format gambarnya menjadi behem text supaya bisa kita geser ya. Oke, jadi inilah gambarnya. Gimana kalau kita masukkan dia clip art? Ya. Oke, jadi kita bisa memilih salah satu gambar yang tersedia di clip art, ya. Jadi ini tadi sudah saya sorot satu, insert, maka langsung muncul pada lembar kerja dengan cara klik icon table. Kemudian di sini sudah langsung dibuat kotak ataupun langsung dibuat berapa kolom, berapa baris dengan cara memblok, ya. Coba kalau kita mau membuat 4 misalnya ya, cukup geser ke samping sebanyak 4 kotak, ke bawah 5 baris, ya. Lepas, oke, inilah tabel yang barusan kita buat, ya. Atau bisa juga dengan cara, coba saya hapus dulu ya. Atau bisa juga dengan cara insert, pilih table, ya, insert table. Insert table. Di sini number of column, berapa jumlah kolom yang kamu inginkan? Coba kita buat 6. Berapa baris yang akan kita buat? Kita buat 6. Oke. Inilah tampilan dari tabel yang sudah kita buat. Kemudian page layout, ya, page layout. Pada
tabek layout, ya kita bisa bekerja dalam pengaturan lembar kerja. Ya, jadi fungsi menu page layout adalah melakukan perintah pengaturan format kertas dan tulisan seperti ukuran kertas, kolom, dan lainnya. Jadi sekarang bisa kita perhatikan, ya, di sini ada margin, orientation, size, kolom, ya. Jadi margin, orientation, size itu termasuk ke dalam kotak dialog page setup. Jadi ketika kita klik kotak dialog atau tombol dialog page setup, maka di sini kita bisa mengatur margin, ya, berapa ukuran tepi kertas di bagian atas ke teks, itu disebut dengan top. Kemudian berapa ukuran atau jarak dari tepi kertas ke teks sebelah kanan, ya, berapa ukuran atau jarak teks ke tepi kertas bagian bawah disebut dengan bottom dan right, ya. Di sini ada gutter position. Gutter position ini berfungsi, ini pengaturan batas penjilitan. Ini coba kita buat, sebentar ya. Ini kalau kita buat sebelah atas, maka nanti di sini tampil dia gambar daripada hasil penjilitan. Kalau kita buat dia sebelah kiri, ya, maka nanti tampil dia seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada juga orientation. Orientation ini berfungsi mengatur letak kertas. Apakah dia portrait, landscape. Kalau dia portrait itu tegak, ya, vertikal. Kalau dia landscape, horizontal, ya. Itu fungsi daripada orientation. Kemudian di bagian page layout ini tadi ada size. Size berfungsi untuk mengatur jenis kertas. Di sini ada bagian paper size, ya, ada bagian paper size, ada letter, legal, A3, A4, ya. Ini bisa kita pilih. Kalau kita mau legal, cari legal. Oke. Kalau kita mau dia A4, klik A4, oke. Jadi seperti itulah penggunaan daripada tab page layout.